Hari ini saya ada di Sumba Barat Daya untuk kunjungan kerja. Tentunya ini salah satu kabupaten yang luar biasa kekayaannya. Kita berterima kasih pada Gubernur kedua Nusa Tenggara Timur, Bapak El Tari, terhadap membangun irigasi, Waikelosawa. Itu visi yang luar biasa. Gubernur tahun itu sudah punya visi itu. Lalu kalau sekarang gubernur dan bupati dengan jauh pengetahuan, ilmunya lebih jauh, lalu tidak jadi apa-apa, itu gubernur bupati bodoh itu. Loh, itu gubernur dulu aja tidak ada apa-apanya bisa bikin tempat begitu. Jadi coba kita dulu tanya-tanya dulu, kita termasuk pintar apa bodoh ini nanti kalau tidak. Masalah paling serius di provinsi ini, selama saya keliling sampai kemanapun, kita selalu kerja tanpa fokus. Tidak bisa kita bangun sebuah daerah dengan anggaran terbatas. Apalagi Sumba Barat Daya, APBD Sumba Barat Daya mungkin sekitar 1 triliun. 1 triliun itu bayar pegawai sudah berapa? 500? Sisa, let's say kita anggap 400 miliar sisa. Lalu 400 miliar dibagi serata di seluruh OPD. Nah, itu tidak boleh. Ada OPD yang tidak perlu ada program. Dia bongong-bongong saya. Saya sudah lapor Bapak Presiden. Kita terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden yang luar biasa. Beliau akan datang di Sumba pada bulan Desember, janji beliau, untuk lihat orang Sumba. Karena saya bilang, Bapak sudah buat bendungan di Flores, di timur banyak, tapi di Sumba ini sengsara, Bapak. Mereka ada air banyak, tapi lahannya kering semua. Jadi Bapak datang lihat supaya bangun, mereka akan senang. Jadi Bapak Presiden bilang Desember saya akan datang. Sebelumnya Menteri Pertanian sudah datang, dan Sumba salah satu daerah yang telah diputuskan Presiden sebagai tempat untuk dibangun food estate. Nah, food estate ini kalau omong itu tempat apa itu? Food estate. Orang ikut ngomong food estate tidak tahu ini apa, ini binatang apa, mana kita tahu. Itu tempat untuk menyiapkan pangan nasional. Pangan nasional buat itu hebat itu. Di tempat kita akan kita kirim pangan untuk secara nasional, kita akan kirim. Jadi dari Sumba untuk Indonesia. Bapak Presiden telah menjanjikan itu. Nah, karena itu memang tidak bisa kita kerja itu seperti, pernah punya kambing tidak? Camat-camat pernah lihat kambing berak? Pernah? Masyarakat pernah lihat kambing berak? Kambing berak itu satu atau banyak? Banyak. Kalau injak rasa atau tidak? Tidak rasa toh? Nah, coba kau injak, kerbau pas buang kau injak coba. Nah, jadi kalau kerja itu seperti kerbau berak itu. Jangan seperti kambing berak. Kalau kambing berak banyak betul, tapi orang tidak rasa, injak pidato orang tidak tahu. Kerja seperti kerbau berak itu, besar tapi orang tidak mau. Nah, kalau besar maka fokus. OPD pemberdayaan perempuan. Kau malam tahun ini kau bengong aja. Kau dapat gaji kan? Kau jalan pergi di desa sambil libur, pakai uangmu pergi jalan, pergi cerita-cerita di desa-desa tentang ini. Jadi tidak ada program, hanya cerita saja. Kalau umpama mereka ngeluh, pulang datang bilang bupati, orang ngeluh, ya itu sudah pekerjaan kamu. Fokus, umpama kita infrastruktur, jagung, pertanian, fokus. Pertanian, infrastruktur, kurang uang, pinjam. APBD 1 triliun, bisa pinjam 150 miliar itu. 150 miliar itu desain sebuah tempat, umpama kita sepakat, daerah Kodim umpamanya. Kita sepakat untuk kita bangun pariwisatanya, jalannya langsung lengkap semua.
150 miliar, peng, di situ semua. Habis. Jalannya selesai. Kalau jalan provinsi Bapak Bupati gak usah pusing, itu beres. Itu urusan saya. Tahun depan kami pinjam 1,5 triliun. Kami akan dari 1,5 triliun itu kami akan infrastruktur jalan 800 miliar. Sisanya untuk pertanian dan peternakan. Jadi kita pinjaman sebesar itu tuh semua tidak dapat, hanya khusus. Nah, itu fokus seperti itu. Kita tidak bisa kerja semua. Jadi saya lapor Bapak Presiden, Bapak nanti kalau Bapak ada laporan kami dari NTT, ada daerah kami OPD yang hanya diam-diam saja, dia terima gaji saja. Pasti kalau gaji pasti dibayar toh. Tapi program tidak ada. Lalu ditanya, kami bikin apa? Nah, kau daripada Tanganga pergi lihat tanam jagung. Dia bilang anggaran, ya anggaran kau pung badan sendiri lah, mau naik motor kayak mau naik apa, kau jalan kaki urusan kau lah. Jadi harus fokus. Tidak semua OPD itu boleh dikasih uang, tidak boleh. Kenapa? Karena kita anggaran terbatas. Kalau nanti satu saat sudah punya 200 triliun APBD, bagi rata. Nah, sekarang tidak bisa 1 triliun, bayar pegawai 500 miliar. Let's say sisa untuk belanja langsung 400 miliar. 400 miliar. Maka 200 miliar itu bisa ke pertanian peternakan. 200 miliar sekaligus. Yang lain diam. Tahun depan hanya lagi 200 miliar untuk pendidikan. Jadi setiap tahun itu ada fokusnya. Jadi tidak ada tahun ini 10M, 10, 5M, 2M, 5M. Bang, 100 miliar. 100 miliar pertanian. Nah, 100 miliar. Panggil Kadinas Pertanian. Bilang dia ini pisau silat. Pegang memang. Begitu gagal 100 miliar ini kau potong nadimu tepat mati. Karena ini uang fokus semua buat segala macam dan tidak gagal. Kalau gagal kau harus mati. Uang besar kan? Nah, sama seperti saya punya Kadis. Dia siap-siap mati tuh. Bekerja daerah seperti ini tidak bisa kita kerja semua. Ini contohnya begini ya. Saya biasa kasih contoh orang biasa. Yesus itu bikin keajaiban bisa tidak? Selalu bisa kan? Waktu Yesus ada di dunia ini semua orang buta dikasih sembuh atau hanya beberapa saja dikasih sembuh? Beberapa saja toh? Yang lain waktu dia naik surga pun orang lain masih buta toh? Iya betul tidak? Itu nama teori fokus. Tidak mungkin saya bikin abdi dalam waktu sisa ini saya bikin semua mata lihat semua. Ada tujuan utama. Kebetulan dapat mata buta ya, sempat dapat lihat saya tolong dia. Tapi tujuan utamanya selesai. Jadi harus ada tujuan. Sehingga tujuan itu menjadi fokus anggaran. Saya mau dalam tahun ini seluruh petani tanam seluruh daerah-daerah yang mulai hujan semua telah siap. Nah, berarti lahan semua digarap habis semua 40.000 hektar tadi itu seluruh lahan sudah siap tanam, pupuk sudah di situ, benih standby dan segala macam. Begitu junturan, peng, habis semua. Pendamping desa disiapkan dapat insentif. Pak Bupati kalau tidak ada insentif, orang tidak mau kerja. Dunia ini orang kenal 2 insentif. 1, insentif psikologis. Apa itu? Orang dipromosikan. Itu namanya psikologis. Tidak semua dapat promosi di dalam kantor itu. Ada dulu tangan-tangan juga. Lalu yang tangan ini mau kerja bagaimana kalau dia tidak dapat apa-apa? Makanya manajemen memperkenalkan satu lagi insentif nama insentif financial. Uang. Jadi setiap berhasil tanam 1 hektar, provinsi punya kamu usulkan berapa? 150.000 per hektar. Dia dapat tambah. Jadi kalau 1.000 hektar dia bikin habis semua, maka dia dapat 15 juta. Di luar daripada uang yang dia dapat insentif. Ya, 150 juta. Jadi kalau bisa 1.000 hektar dia bisa beres, dia dapat uang banyak. Dunia seperti itu.
Orang kerja kalau tidak dapat apa-apa, lama-lama dia bilang, emang siapa ini manusia ini? Nah, jadi insentif itu disiapkan. Nah, karena itu kita perlu fokus. Jadi Pak Bupati bicara tentang stunting. Sekarang 37-38% ya. NTT yang dulunya 40, saya waktu ambil itu di 38 ya. Saya menjadi gubernur. 42 waktu saya jadi gubernur. Sekarang 27%. Itu masih tinggi juga. Omong stunting itu 27 itu tetap tinggi. Dia harus di 2%.